sumber AC voltage sebanyak 2. Kita letakkan di bagian kiri, kita sesuaikan dengan modul. Kemudian kita berikan kapasitor awalnya dengan ukuran 1 mikrofarad sebanyak 4 kapasitor. Lalu kemudian kita berikan resistor dengan ukuran yang sama, yaitu 499 kilo ohm. Resistornya kita berikan sebanyak 7. Pada awalnya kita menggunakan nilai resistor 499 kilo ohm, tapi kemudian bisa diganti. Kita bisa menyesuaikan dengan modul. Nah, setelah kita mengambil semua resistor sebanyak 7, kemudian kita membutuhkan 5 buah transistor 2N3904. Ini kita membutuhkannya sebanyak 6 transistor. Nah, setelah 6 transistor terpenuhi, kita berikan DC power di bagian kanan sebanyak 2. Setelah itu kita membutuhkan yang namanya nonlinear dependent sebanyak 1 komponen. Kemudian kita sambungkan dan kita sesuaikan dengan modul. Dari sini sumbernya kita sambungkan dengan kapasitor. Nah, nilai resistornya kita harus menyesuaikan dengan modul ya. Ketika di modul ada nilai 1% toleransi, maka dalam rangkaian kita juga menyertakan toleransinya sebesar 1%.
sisipkan ground, ada beberapa ground di beberapa titik juga. Setiap titik yang terhubung antara satu komponen dengan komponen yang lain harus diteliti dengan baik sehingga rangkaiannya bisa sesuai dengan modul, karena kalau tidak hasilnya akan salah. Jadi karena rangkaiannya juga terdiri dari beberapa sambungan-sambungan yang begitu banyaknya, dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar rangkaiannya itu bisa tepat seperti yang tertera di dalam modul. Nah, di sini diberikan rumus dalam nonlinear dependent, yaitu V sama dengan V1 dikurangi dengan V2. Kita rubah variabelnya sesuai dengan yang di modul. Jadi di sini kapasitornya kita ganti nilainya menjadi 1 nanofarad. Kemudian kapasitor yang kedua juga kita ganti dengan 1 nanofarad. Kemudian kapasitor 4 dan juga 3 kita ganti dengan 1 nanofarad nilainya. Kemudian kita jalankan, kita buka oscilloscope-nya, kita bisa mengamati sinyal yang ditampilkan pada oscilloscope. Kemudian kita rubah nilai VP. Kita bisa mengamati bentuk sinyalnya melalui oscilloscope. Selanjutnya kita ganti nilainya menjadi 20 mV. Nah, sinyalnya akan memiliki amplitude lebih besar. Rangkaian kedua. Di sini kita mulai merangkai rangkaian kedua ya, rangkaian filter SSB atau USB. Kita pasang multimeter sebagai alat ukur, kemudian kita juga menggunakan function generator untuk membangkit sinyalnya. Nah, di sini kita membutuhkan kapasitor sebanyak 3 buah kapasitor. Setelah 3 buah kapasitor kita ambil, selanjutnya adalah resistor. Resistornya kita hanya membutuhkan 2 resistor dengan nilai yang berbeda.
pertama adalah 1 kilo ohm dan yang kedua adalah 50 ohm. Kemudian kita membutuhkan juga yang namanya induktor. Induktor kita hanya membutuhkan 2 juga. Kemudian kita sesuaikan putar. Kemudian kita putar, kita sesuaikan dengan seperti rangkaian pada modul. Kita putar sejauh 90 derajat, kemudian kita hubungkan kapasitor hubungan dengan resistor 1. Kapasitor 1 juga dihubungkan dengan kapasitor 2. Kemudian kapasitor 2 dihubungkan dengan kapasitor 3. Dan di tengah-tengahnya itu kita berikan yang namanya induktor. Dan terakhir kapasitor 3 kita hubungkan dengan resistor 2. Kemudian kita membutuhkan yang namanya ground. Ground cukup 1 untuk rangkaian ini. Cut. Kemudian function generatornya kita hubungkan pada kapasitor 1 untuk function plusnya, dan negatifnya kita hubungkan pada ujung resistor 1. Sedangkan multimeternya kita letakkan pada kapasitor 3. Nah, di sini kita ubah nilainya, kita sesuaikan dengan yang di dalam modul. Dimana kapasitor 1 bernilai 910 picofarad, kapasitor 2 bernilai 430 picofarad, dan kapasitor 3 bernilai 910 picofarad. Kemudian resistor 1 bernilai 1 kilo ohm, induktor 1 bernilai 1,291 mikro Henry. Kemudian induktor yang kedua bernilai sama dengan induktor yang pertama, yaitu 1,291 mikro Henry. Dan yang terakhir resistor kedua bernilai 50 ohm. Kemudian kita klik 2 kali pada fungsi generator dan multimeter, lalu kita jalankan. Nah, kita dapatkan nilai tegangannya ketika frekuensinya 500 kHz. Kemudian kita hentikan. Kita ganti frekuensinya menjadi 1 MHz. Kemudian kita jalankan lagi, kita dapatkan nilai tegangannya pada multimeter. Kemudian kita hentikan lagi dan kita ganti rangkaiannya dengan frekuensi 2 MHz. Setelah kita peroleh nilai tegangannya, kemudian kita ubah lagi frekuensinya menjadi 3 MHz. Nah, selanjutnya nilai frekuensinya kita ubah menjadi 4 MHz. Kita peroleh nilai tegangannya pada multimeter. Dan yang terakhir kita ubah nilai frekuensinya menjadi 5 MHz. Selanjutnya kita merangkai rangkaian ketiga, yaitu rangkaian modulator SSB, di mana rangkaian modulator SSB ini adalah gabungan dari rangkaian balance modulator atau balance mixer, yaitu gabungan dari rangkaian balance modulator atau balance mixer dengan rangkaian filter SSB. Kita gabungkan. Namun kita tidak menggunakan function dan multimeter.
Osiloskopnya juga kita hilangkan. Kita hanya menggunakan spectrum analyzer sebagai alat untuk mendeteksi output sinyalnya, output spektrumnya, dimana inputnya dari spectrum analyzer kita hubungkan pada kapasitor 5, yaitu kapasitor pada rangkaian filter SSB di bagian sebelah kanan. Kemudian kita hubungkan juga satu kakinya dengan ground. Kemudian kita set span-nya sebesar 5 MHz, startnya 0 kHz, centernya 2,5 MHz, dan N-nya sebesar 5 MHz juga. Kemudian dB-nya kita set ref-nya sebesar 30 dB ya. Kemudian voltage pada AC voltage-nya kita ubah menjadi 10 VPK dan frekuensinya kita ubah menjadi 3 MHz. Nah, AC voltage yang kedua kita ubah menjadi 2 VPK voltage-nya dan frekuensinya kita ubah menjadi 1 MHz. Kemudian kita jalankan rangkaiannya. Nah, di sini sudah muncul spektrumnya. Kita bisa menggeser-geser garis merah untuk bisa mengetahui nilainya. Kemudian kita ubah lagi AC voltage-nya menjadi 4 volt. Nah, kita jalankan lagi rangkaiannya. Kita melihat pada frekuensi 4 MHz. Kita dapatkan nilai dB-nya dari situ. Selanjutnya kita stop untuk kita ganti lagi VPK-nya menjadi 6 VPK. Kemudian kita jalankan lagi dan kita melihat hasilnya pada frekuensi 4 MHz. Kita dapatkan nilai dB-nya sebesar 30,711 dan nilainya terus berubah-ubah. Kita ambil salah satunya saja. Kemudian kita hentikan rangkaiannya, kita ganti lagi. Nilai VPK-nya menjadi 8. Kita jalankan lagi dan kita ambil nilainya ketika pada frekuensi 4 MHz. Nah, dari sana kita peroleh nilai dB-nya juga. DB-nya terus berubah-ubah. Kita bisa ambil salah satu nilainya. Boleh main 23,155. Kemudian kita hentikan. Kita ganti lagi nilai voltage-nya menjadi 10 VPK. Kemudian kita jalankan lagi dan kita ambil nilainya ketika di frekuensi 4 MHz. Dari sana kita bisa mendapatkan nilai dB-nya. Selanjutnya kita ganti lagi nilai voltage-nya sebesar 12 VPK. Dijalankan lagi. Kita ambil nilainya ketika pada frekuensi 4 MHz. Kita dapatkan nilai dB-nya sebesar min 25,182. Kita bisa mengambil dari salah satu saja karena nilainya terus berubah-ubah. Kemudian kita hentikan, kita ganti lagi nilai voltage-nya menjadi 14 VPK. Kita amati lagi pada frekuensi 4 MHz. Nah, dari situ kita peroleh nilai dB-nya sebesar min 24 atau 25,6. Kemudian kita hentikan, kita rubah terus menerus. Nah, di sini kita sampai merubah 16 VPK. Kemudian kita amati nilainya ketika di frekuensi 4 MHz.
ganti lagi menjadi 18 ppk pada voltage-nya ya. Kita mengamati lagi pada frekuensi 4 MHz. Kita bisa memperoleh nilainya. Nilai dB-nya sebesar min 26,67 dB. Kemudian berubah menjadi min 34,072. Terus berubah. Dan yang terakhir kita mengganti nilai voltage-nya menjadi 20 VPK. Kemudian kita amati lagi pada frekuensi 4 MHz pada spektrum analyzer-nya. Kita memperoleh nilai yaitu sebesar minus 24,118 dB. Kemudian nilainya berubah lagi menjadi min 34,072